hangatnya mentari di pagiku menuju sekolahku. Hari-hari yang penuh mimpi yang kan selalu ku nanti. Belajar menghargai dari dirimu, belajar mensyukuri juga darimu. Walau hari nanti hanya untuk dikenang, terima kasih guru. Saatnya harus kulakukan arti hidup yang telah kau ajarkan. Kau adalah bentuk pelita tanpa tanda jasa. Belajar menghargai dari dirimu, belajar mensyukuri juga darimu. Walau hari nanti hanya untuk dikenang, terima kasih guru. Belajar menghargai dari dirimu, belajar mensyukuri juga darimu. Walau hari nanti hanya untuk dikenang, terima kasih tentang hari yang indah ku di sekolah. Walau sesekali terhimpit rasa, maafkanlah diriku yang pernah salah. Terima kasih wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 2 Moraening, yang kami hormati calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Moraening yang inspiratif, serta Bapak Ibu guru sekalian yang kami banggakan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak Kabupaten Moraening angkatan 11. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai ujung tombak dalam proses pembelajaran, peran Bapak Ibu sangatlah penting dalam menanamkan nilai-nilai positif pada diri peserta didik. Melalui acara ini kita akan bersama-sama belajar dan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah. Marilah kita mengawali acara pada siang hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang dalam hal ini langsung disampaikan oleh Mem Hidayatullah SPD MFI. Akan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati
para calon guru penggerak angkatan 11 ya, dan rekan-rekan Dewan Guru sekalian yang berbahagia. Tidak henti-hentinya sanjungan dan pujian kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada siang hari ini kita bisa melaksanakan apa namanya? Diseminasi budaya positif untuk para calon guru penggerak anak. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian ya yang harus dilaksanakan oleh semua calon guru penggerak. Nah, namanya diseminasi artinya mengimbaskan, menyampaikan kepada rekan-rekan bagaimana yang disebut dengan budaya positif, walaupun ini secara teori didapatkan dari modul, tapi bisa diterapkan praktiknya di lingkungan sekolah seperti itu. Sebagai pimpinan di sini, saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh para calon guru penggerak ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik dari para calon guru penggerak ini akan benar-benar dirasakan oleh rekan-rekan sejawat yang kemudian bermuara pada nantinya ketika sudah menjadi guru penggerak itu bisa bergerak dan menggerakkan sebagaimana jargon dari guru penggerak ini. Nah, dari sini pun saya sudah melihat bagaimana upaya ataupun praktik baik yang sudah dilakukan oleh para calon guru penggerak ini. Alhamdulillah, artinya memang tidak jalan sendiri ya, tidak jalan sendiri, memang benar-benar mengimplementasikan apa yang sudah didapatkan dari modul ya, maupun materi-materi yang sudah ibu dapatkan baik secara daring maupun luring bisa diterapkan, dan itu memang mengubah perilaku. Dan nanti muaranya mudah-mudahan potensi yang ada dalam diri guru penggerak itu bisa berkembang dan mengimbaskan kepada rekan-rekan sejawat yang pada gilirannya itu akan berimbas pada kemajuan sekolah juga ya, dan juga kepada peserta didik seperti itu. Jadi sekali lagi saya mendukung penuh kegiatan diseminasi ini, dan juga selamat kepada para calon guru penggerak ini yang sudah sampai ke tahap ini ya. Namun perjalanan masih panjang tentu saja, jangan patah semangat, tetap tumpukan motivasi dalam diri agar apa yang dicita-citakan itu bisa terlaksana. Apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah diimpikan itu bisa terlaksana dengan baik. Seperti itu ya. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif SMP Negeri 2 Muara Enim hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mem Hidayat Rahman yang telah membuka acara hari ini. Seperti yang sudah disampaikan tadi, semoga kegiatan kita hari ini menjadi wadah kita untuk terus berbenah diri dalam rangka memperbaiki kualitas mengajar kita untuk peserta didik. Selanjutnya, untuk mengambil berkah dalam acara ini, marilah kita berdoa sejenak. Pada kesempatan kali ini akan dipimpin oleh Bapak Sandy Tio Alsi SPD. Kepada Bapak dipersilakan. Tadi penutupan doa ini, marilah sama-sama kita berdoa dan seraya yakin terhadap doa kita masing-masing. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwa 'inda al-hisab. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malikul Mulk ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, berkahilah pada acara kami diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Muara ini ya Allah. Allahumma ya Allah tolongkan rahmat ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman, jaga dan berikan kami semua kesehatan ya Allah. Berikan kami kesehatan jasmani dan rohani sampai selesai acara ini ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, tiada daya dan upaya selain dengan pertolongan ya Allah. Tiada daya dan upaya selain dengan kekuatan yang Kau turunkan dan berikan kepada kami semua ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu pemaparan apa itu budaya positif yang akan langsung disampaikan oleh 4 calon guru penggerak dari SMP Negeri 2 Muara Enim. Pemaparan materi hari ini akan terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama akan disampaikan oleh Ibu Ira Indah Saputri SPD dan Ibu Lirin Juliani. Selanjutnya sesi yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Indah Trisnawati dan Ibu Mira Harinda Ciska SPD. Nah, langsung saja kita pindahkan ya Ibu, dari tongkat estafet uniknya kepada Ibu Ira. Para Ibu Ira dan Ibu Lirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 2 Muara Enim, yang saya hormati Bapak Ibu rekan guru serta calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 2 Muara Enim. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruangan multimedia ini guna mengikuti aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Nabi besar Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan syafaat sampai di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mewakili calon guru penggerak angkatan 11 dan rekan saya mengucapkan ribuan terima kasih atas partisipasi dan dukungannya kepada kami, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini yang kami tahu betul Bapak Ibu memiliki kesibukan, namun Bapak Ibu meluangkan waktunya untuk mengikuti aktivitas ini dalam diseminasi budaya positif. Bapak Ibu rekan guru, berdirinya saya di sini bukan berarti saya lebih paham atau saya lebih pintar, lebih mengerti mengenai diseminasi budaya positif ini, namun kita akan berbagi dan berkolaborasi mengenai pengalaman, pembelajaran dan ilmu mengenai budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Sebelum masuk pada materi diseminasi budaya positif, boleh saya berpantun? Boleh. Jalan-jalan ke Mangga 2. Jauhnya. Jangan lupa membeli pasta. Selamat datang rekan-rekan semua.
Cantik. Mari kita mulai presentasi dengan bahagia. Baiklah, sebelum memasuki materi ini, kita awali dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita cek semangat dulu ya. Boleh? Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, satu kali lagi ya biar tambah semangat. Cek semangatnya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, terima kasih, luar biasa ya. Siang-siang dari pagi tadi aktivitas mengajar, namun tetap semangat untuk mengikuti aksi nyata modul 1.4 ini. Budaya positif. Untuk menambah semangatnya di siang hari ini kita lakukan sebuah ice breaking. Siapa yang mau atau berkenan memimpin ice breakingnya? Oh, Pak Zainal. Ayo kita berdiri supaya semangat. Ya. Supaya tetap semangat, lakukan ice breaking ini dengan sepenuh hati. Ya. Biar keceriaan itu akan muncul. Kita mulai. Ya. Saya kasih data dulu. Ya. Tepuk semangat. Jangan. Ding ding ding. Dung dung dung. Jangan ding ding ding. Dung dung dung. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Jangan. Ding ding ding. Dung dung dung. Jangan. Ding ding ding. Dung dung dung. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih kepada Pak Zainal atas partisipasinya. Ibu rekan guru, kita akan masuk pada materi diseminasi budaya positif, di mana diseminasi budaya positif ini merupakan salah satu tugas kami di CGP Angkatan 11. Kami diberikan amanah untuk dapat memberikan pemahaman atau penerapan mengenai budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Sebelum kita masuk kepada budaya positif ini, ada beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan di situ. Apakah Bapak Ibu setuju apabila 1. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan peserta didik. 2. Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi peserta didik. 3. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap permasalahan yang dihadapi peserta didik. 4. Guru memiliki peran sebagai teman bagi peserta didik. Nah, kalau dilihat dari pertanyaan itu, kira-kira kita amati, kita baca dulu ya. Pertanyaan pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan peserta didik. Apakah Bapak Ibu setuju? Tidak. Tidak setuju. Oke. Pertanyaan kedua, pemberian hadiah dapat Bapak Ibu setuju atau tidak? Memberikan solusi pemecahan masalah. Peran kita sebagai seorang guru, ada yang setuju atau ada yang tidak? Oh, tidak. Oke, lanjut pertanyaan keempat. Guru memiliki peran sebagai teman bagi peserta didik. Oh, setuju, semua setuju. Baiklah, jawabannya budaya positif. Ada beberapa teori kontrol atau choice teori dari William Glasser untuk bisa menerapkan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Di situ ada makna disiplin, ada teori motivasi, ada 5 posisi kontrol, ada 5 kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, dari istilah-istilah yang Bapak Ibu lihat, kira-kira istilah tersebut yang asing atau jarang didengar atau jarang kita terapkan dalam keseharian pembelajaran kita, itu istilah yang mana?
segitiga restitusi. Oh, segitiga restitusi. Pak Jepri, kira-kira yang asing galau. Kebutuhan dasar manusia, Bu. Kebutuhan dasar manusia, 5 kebutuhan dasar manusia. Oke. Ada lagi? Baiklah, untuk istilah-istilah itu akan kita bahas lebih jauh pada materi budaya positif. Kira-kira dari Bapak Ibu apa yang terpikir di benaknya mengenai kata budaya positif tersebut? Kebiasaan, Bu. Coba Ibu Nisrina, apa itu budaya positif, Bu Nisrina? Budaya kebiasaan kali ya. Kebiasaan. Budaya itu suatu kebiasaan. Suatu kebiasaan. Oke. Ada lagi, Nomi? Bisa. Budaya positif. Coba menjawab. Jadi dari kata budaya positif itu kan ada 2 kata, ada kata budaya dan kata positif. Yang teman-teman ketahui pasti sudah tahu bersama bahwa budaya itu adalah kebiasaan yang dilakukan terus-menerus. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan terus-menerus itu bisa menjadi yang namanya budaya tadi. Positif mungkin saya artikan sebagai kegiatan-kegiatan yang baik. Nah, dalam hal ini berdampak ke peserta didik yang tadi ya mungkin tidak boleh memberi hukuman dan lain-lain atau kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan terus-menerus begitu, Ibu Ira. Terima kasih. Oke, jawabannya luar biasa dari Ibu Nisrina dan Ibu Nomi menjelaskan bahwa budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang positif terus menerus berkelanjutan dilakukan secara konsisten di lingkungan sekolah dalam pembelajaran di dalam kelas dengan melibatkan peserta didik. Nah, kira-kira Bapak Ibu untuk menerapkan budaya positif ini siapa saja yang berperan? Kira-kira? Guru. Oh, guru. Guru. Mungkin semua warga sekolah yang bisa menjadi contoh untuk peserta didik. Baiklah, dari Bu Silvi. Ketika kita berbicara budaya, maka untuk menciptakan sebuah budaya harus semuanya, seluruh aktivitas akademis yang ada di lingkungan tersebut, baik itu dari guru, kepala sekolah, staf tata usaha maupun peserta didik dan yang lainnya. Terima kasih. Luar biasa ya jawaban dari rekan Bapak Ibu guru ya. Benar sekali ya bahwa untuk penerapan budaya positif ini kita melibatkan semua pihak sekolah dari semua stakeholder yang memberikan kepentingan dalam proses pembelajaran, mendukung pembelajaran. Kita butuh berkolaborasi, kita butuh kerjasama untuk mencapai suatu tujuan agar apa yang kita citakan, apa yang kita visikan, apa yang kita menjadi visi kita itu menjadi suatu pemahaman bersama. Karena tidak bisa cita-cita itu berdiri sendiri, maka kita harus menyamakan pandangan, menyamakan pemikiran. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kembali lagi ya, di situ dijelaskan apa itu budaya positif. Budaya positif adalah sebuah lingkungan atau suasana yang diciptakan di dalam kelas atau sekolah di mana setiap individu merasa dihargai, aman, dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. Budaya positif ini dibangun berdasarkan nilai-nilai atau keyakinan universal ya, yang disepakati di seluruh anggota komunitas sekolah, baik guru, peserta didik maupun stakeholder yang melakukan kepentingan di sekolah tersebut. Modul 1.1 Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran modul 1.1 Ki Hajar Dewantara menjelaskan pemahaman bahwa kita ini adalah seorang petani yang menanamkan benih-benih di ladang. Seorang guru itu berperan sebagai petani dan ladang itu adalah lingkungan sekolah. Benih-benih itu adalah peserta didik atau siswa. Di sini kita memiliki peran sebagai seorang petani dengan memberikan memberikan fasilitas kepada benih-benih tadi dengan menjaga isi tanahnya, memberikan pupuk, atau menjaga kondisi dari hama, dari jamur, dan kita juga terus menyiram, memberikan tuntunan, memberikan
memberikan suatu kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Kita mengajak bicara, memberikan kebutuhan yang mungkin tidak didapatkan oleh peserta didik itu di lingkungan rumahnya. Di sini di lingkungan sekolah kita memberikan kebutuhan yang tidak didapatkan di rumahnya. Berusaha dan terus berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan yang tidak didapatkan oleh peserta didik di rumah. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa peserta didik itu bukanlah serpihan kertas yang kosong, namun peserta didik itu adalah kertas yang sudah ada lukisan-lukisan, di mana peran seorang guru atau pendidik itu menuntun, menjelaskan lukisan itu untuk menjadi lebih jelas, di mana karakter yang baik, yang benar itu dijelaskan, tertebal, ya, dan yang tidak baik kita hapus pelan-pelan, kita samarkan pelan-pelan. Jadi seorang guru itu memiliki peran sebagai fasilitator, penuntun, menggali semua potensi yang ada pada peserta didik sehingga peserta didik dapat menggapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya untuk menghadapi era digital saat ini. Selanjutnya mengenai teori kontrol oleh ilusi kontrol Dr. William Glasser, ada permainan kegiatan kepala tangan. Ya, baiklah kita lakukan permainan ini. Ada A dan B itu sebagai Anda dan teman Anda. Sobek secara cari kertas, tuliskan atau sesuatu yang berharga dalam hidup Anda. Berusaha merayu, memberikan rayuan mautnya, memberikan hadiah atau memberikan intimidasi, ancaman, ya, bagaimana caranya agar teman kita si A ini mau memberikan barang berharga itu untuk diri kita. Nah, coba siapa yang bisa? Kira-kira Ibu Pipi sama Ibu Kurniasih bisa praktekannya ke depan? Ayo maju. Kira-kira siapa yang B-nya? Yang A siapa? Ibu Isrina ya? Ibu Ria rayu Ibu Isrinanya agar mau memberikan barang berharganya. Dicolek-colek juga boleh, dicolek-colek, dikeluarkan rayuan mautnya juga boleh. Boleh tahu tidak apa sih yang ditunggu di dalam genggaman jari Ibu Nisri? Aduh, luar biasa. Ini ada sesuatu yang sangat berharga. Kalau boleh saya tahu, sesuatu yang sangat berharga itu apakah berwujud harta ataukah berwujud sesuatu yang sangat berarti bagi Ibu Nisrina? Sesuatu yang sangat berarti. Nggak mungkin saya sebutkan sama Ibu lah. Boleh dong? Saya lihat. Nggak boleh lah Bu. Itu ini bukan sesuatu yang berharga kalau saya lihat sama Ibu. Ayo lah Bu. Nggak boleh Bu, please lah Bu. Jangan bujuk saya. Saya, Ibu Nisrina dan Ibu Ria telah mempraktekkan bagaimana paradigma dengan permainan kegiatan kepala tangan. Ibu Ria Kalau saya keluarkan membeli jurus mautnya. iya, kalau saya membelinya dengan sejumlah M yang ditawarkan. Contoh ya, jangan ditiru ya. Boleh lah Bu. berapa M dulu? Berapa M dulu? Itu sama. Berapa M ya? Maunya berapa? Tawar menawar ini. Contoh ya, contoh jangan ditiru. Jangan ditiru kata Ibu Nisrina. 3M mungkin? Aduh, nambah lah Bu. Ditolak ya, dikasih. 5, cukup. Nambah. Oke, baiklah, terima kasih. Luar biasa untuk mempertahankan barang berharganya, dan Ibu Ria berusaha dengan sekuat tenaga memberikan rayuan, memberikan mungkin gombalan-gombalan, colek-mencolek, namun tetap tidak terbuka. Jadi dari kepala genggaman tangan tersebut, untuk sesuatu hal yang akan kita lakukan itu siapa yang menjadi kontrolnya? Kita. Oh, diri kita sendiri. Ya,
Ibu Apri, kira-kira siapa yang akan menjadi kontrol sesuatu yang akan kita lakukan? Kita sendiri. Baiklah Ibu Apri, benar sekali bahwa yang menjadi kontrol pada sesuatu hal atau tindakan, perbuatan ataupun keputusan itu adalah diri kita sendiri. Nah, pergeseran paradigma mengenai teori kontrol ini adalah ilusi guru mengontrol murid, di mana seorang guru itu dari sampai mungkin sebelum kita masuk pada budaya positif ini, kita selalu menguasai murid, menekan, ya, mengintimidasi mungkin, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita tahunya dengan memberikan reward, pujian, itu bisa membuat peserta didik patuh kepada kita. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Ya, mungkin ada beberapa peserta didik yang mau patuh kepada tugas-tugas kita, mendengar, mengikuti tata tertib yang kita buat, tapi pada kenyataannya itu tidak. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter dengan memberikan kritikan, ya, dengan memberikan kata-kata yang kurang baik, ya, mungkin juga bisa melakukan sebuah perbuatan psikis, itu bisa membuat karakter menjadi lebih baik, tapi kenyataannya itu membuat batin anak itu sakit dan bisa membekas dalam waktu jangka panjang. Itu bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, di situ ada perbedaan stimulus respon tentang dunia, teori kontrol tentang dunia. Nah, di situ dilihat realitis kebutuhan kita tidak sama. Kita tahunya kita itu sama, ya, kebutuhan kita itu sama. Namun kenyataannya setiap individu itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Dan yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang melihat hal yang sama, pandangan, prinsip. Malah kita memaksa orang itu untuk memiliki pandangan dan prinsip yang sama seperti kita. Namun kenyataannya setiap orang memiliki gambaran itu yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, tadi kembali, ya, bahwa kita itu memaksa bahwa semua orang harus suka dengan kita, ya. Padahal bahwa hidup ini, ya, tidak semua orang menyukai, tidak semua orang harus suka dengan kita. Terus yang ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ada kenyataannya semua perilaku itu memiliki tujuan, apalagi kalau kita tahu alasan-alasannya, ya. Semua orang memiliki tujuan, visi, ya. Terus yang keempat, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Pada kenyataannya hanya diri kita sendiri yang bisa mengendalikan semua tindakan, perbuatan, ya. Tidak bisa orang lain, baik buruk, ya, benar, salah, itu diri kita sendiri yang mengontrolnya, bukan orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, itu menurut stimulus respon. Pada kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang keempat, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal di sini, pada saat kita gagal dalam merayu, dalam membujuk, ya, maka di situ ada suatu intimidasi pemaksaan, ya, pemaksaan kepada individu lain. Yang selanjutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di situ kita harusnya memberikan alasan-alasan kepada peserta didik untuk melahirkan atau menciptakan pilihan-pilihan baru yang bisa mengeluarkan potensi minat mereka. Terus model berpikir menang kalah itu pada respon, ya. Tujuannya itu cuma ada pikiran kalau tidak menang tahu yang kalah. Nah, pada teori kontrol itu di pikiran kita itu harusnya menang dan menang. Selanjutnya ada slide-nya. Jadi disiplin positif ini, Bapak Ibu, ada 3. Disiplin positif merupakan sebuah pendekatan dalam mendidik dan membimbing yang berfokus pada pengembangan karakter, nilai-nilai kebajikan dan tanggung jawab peserta didik tanpa mengandalkan hukuman atau imbalan. Artinya untuk melahirkan disiplin positif ini, kita tidak mengiming-imingi dengan imbalan ataupun hukuman
kepada peserta didik. Namun peserta didik itu terlahir dengan motivasi dari diri sendiri, motivasi dari dirinya sendiri. Yang kedua, disiplin positif bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif, di mana peserta didik merasa dihargai, aman, dan termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan peserta didik yang mengontrol tindakan mereka sendiri. Artinya untuk menerapkan disiplin positif ini, kita melahirkan, menciptakan kontrol pada diri kita sendiri. Ya, itu namanya motivasi internal yang akan kita pelajari selanjutnya. Nah, ada tadi istilah-istilah dari nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan ini sudah tidak asing lagi, sudah kita pelajari pada pembelajaran P5, ya, profil pelajar Pancasila. Yang pertama, dimulai dari yang mana Pak Jeffrey? Biar dengar. Oh, jawabannya adalah hukuman. Kita tampung dulu ya, Pak Zina. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menurut saya itu adalah konsekuensi, Bu. Karena di situ kita harus bertanggung jawab akan apa yang sudah kita lakukan. iya, kita tampung dulu jawaban dari Pak Zainal. Yang kelima, mungkin Nomi. Bersihkan tumpahan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. The penalty konsekuensi. Konsekuensi ya, kita simpan dulu ya. Yang keenam, kalimat yang keenam, Bapak Jeffrey, kalimat keenam Pak. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Menurut saya hukuman. Hukuman ya. Iya. Simpan dulu jawabannya dari Pak Jeffrey, hukuman. Kalimat ketujuh, Ibu Rasda. Yang ketujuh, yang ke nomor 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Menurut saya itu termasuk hukuman. iya, hukuman. Kita lihat dulu. Oh, Ibu Nisrina ada jawaban berbeda. Baik, Ibu Nisrina. Terima kasih Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Menurut saya itu konsekuensi, Bu. Alasannya Bu Nisrina? Karena itu kan pelajaran PJOK, jadi mungkin sudah ada kesepakatan sama bapaknya atau ibunya bahwasanya kalau terlambat mereka harus lari keliling lapangan 10 menit, Bu. Oh iya, karena pembelajarannya adalah pembelajaran PJOK, mungkin ada kesepakatan antara peserta didik dengan guru mata pelajarannya. Baiklah, kita buka dulu jawabannya. Nah, dadah. Benar. Mencatat seratus kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah adalah termasuk hukuman. Kalimat kedua itu termasuk hukuman. Kalimat ketiga termasuk hukuman. Kalimat keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, berarti di situ belajar bertanggung. Konsekuensi, di situ juga penanaman karakter, nilai-nilai universal tadi dengan peduli, rasa tanggung jawab, ya. Terus yang ke kalimat keenam yaitu hukuman, yang ketujuh yaitu konsekuensi. Nah, di situ dihukum oleh penghargaan. Ini sudah menjadi suatu paradigma lama ya. Peserta didik itu dihukum oleh karena mendapatkan penghargaan, pengen dipuji, pengen dapat hadiah. Dari situlah kita berperan sebagai seorang guru bagaimana menanamkan motivasi yang ketiga tadi, motivasi yang terlahir dari dirinya sendiri. Ya, penghargaan itu tidak efektif Bapak Ibu. Kita selama ini lanjutkan di materi kebutuhan dasar manusia. Di sana dijelaskan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Penting tidak untuk kita? Penting. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Yaitu di sini ada terdapat pertama
kebutuhan untuk bertahan hidup. Apakah kita butuh bertahan hidup dengan cara apa? Makan. Dapat duit. Iya, dengan bekerja, makan, minum itu untuk kita bertahan hidup dari kenyataan yang pahit. Ngapa laju kenyataan pahit ini? Oke, yang kedua itu cinta dan kasih sayang. Butuh cinta dan kasih sayang? Itu kebutuhan apa? Kebutuhan rohani juga dan jasmani. Iya. Yang ketiga ada kebebasan. Apakah kita perlu kebebasan hidup di dunia ini? Bebas Sangat tapi perlu sekali ya. Karena kita butuh kebebasan dari kita misalnya mau senang-senang, mau butuh apa pelajaran misalnya di materi misalnya kalau muridnya butuh kebebasan tidak? Butuh. Iya kan? Butuh kebebasan. Nah, Karena peserta didik itu tidak mau kita kekang sesuai yang kehendak kita. Terus yang keempat ada kesenangan. Nah, dalam belajar juga kita butuh kesenangan agar peserta didiknya juga tidak terlalu berfokus misalnya bosan dengan apa yang kita sampaikan dengan cara-cara metode-metode yang menyenangkan. Yang kelima ada kekuasaan. Nah, kekuasaan ini misalnya seorang peserta didik itu pengen memiliki kekuasaan, pengen dihargai, pengen diberi penghargaan dari orang lain, merasa dia hebat di kelas, merasa dia berkuasa di kelas. Itu merupakan kebutuhan dasar yang kelima, itu kekuasaan. Oke, next. Nah, ini contoh dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Yang pertama itu ada ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan enggak seru jadinya. Itu kalau kata peserta didik tadi. Nah, itu merupakan Dinda menginginkan kesenangan. Berarti dia bosan dengan cara seperti itu saja, misalnya menonton bukan menuntun ya. Nah, yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut yang baru misalnya, atau pakai jilbab baru atau sepatu baru ya. Berarti Dinda itu menginginkan cinta dan kasih sayang karena dia di rumah mungkin kurang perhatian orang tua, kurang perhatian saudaranya. Jadi di sekolah dia pengen butuh perhatian dari seorang guru. Lanjut, yang kedua contohnya ada Dinda lagi ya. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, di sini Dinda menginginkan penguasaan. Kenapa? Karena dia pengen ibu guru itu merasa menghargai apa hasil dia ya. Karena menurutnya dia menunjukkan hal yang tidak layak gitu ya. Terus ada lagi contoh kebebasan. Nah, di sini aku bosan, masa pelajarannya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Berarti dengan metode apa itu? Ceramah. Nah, berarti Dinda ini menginginkan kebebasan. Misalnya pembelajaran yang Di luar kelas. dilaksanakan kurang menarik bagi Dinda. Berarti seorang guru itu harus membuat media ajar yang menarik. Misalnya kita membuat dari video ajar, mengajak siswa keluar kelas dan memberikan suasana yang baru. Lanjut, kalau tadi 5 kebutuhan dasar manusia berarti sudah diterapkan di sekolah Bapak Ibu? Sudah. Insya Allah sudah ya. Nah, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjelaskan? Kalau keyakinan tuh Ya, Ibu Fajriani, Pak B. datang tepat waktu, bukan. Menurut saya kalau visual punya masih Ya, 3, 2, 1. Baik Bu, kalau menurut saya keyakinan kelas itu sumbernya berasal dari seluruh siswa yang di kelas tersebut Bu. Jadi itu dihasilkan ide-idenya dari seluruh siswa. Sementara kalau peraturan kelas itu didominasi hanya oleh gurunya, berasal dari gurunya sendiri. Oh iya, bagus sekali. Terima kasih ya Ibu Fajriani. Kasih aplaus dulu untuk Ibu Fajriani. Beri dia O, beri dia W. Wow.
keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sangat berbeda, karena keyakinan kelas itu dia dibentuk oleh semua warga sekolah atau warga kelas, yaitu disuruh memberikan pendapat masing-masing atau berkolaborasi, berdiskusi sama-sama. Sedangkan peraturan itu wajib yang dibuat oleh wali kelas saja atau dibuat oleh sekolah. Jadi peraturan itu tidak menuntut kemauan dari orang lain atau peserta didik, karena peraturan itu wajib dipatuhi. Sedangkan keyakinan kelas adalah kesepakatan bersama. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Berarti walaupun berbeda budayanya seperti yang disampaikan sebelumnya tadi, kita harus ada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang tadi apa pertamanya? Beriman dan bertakwa. Kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Gotong royong. Keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Ya, itu dia tadi nilai-nilai kebajikan universal. Itu juga ada menurut Gosen tahun 1998, bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Next. Ilustrasi antara peraturan dan keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang protokol kesehatan, yaitu penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, mungkin jawaban dari Bapak Ibu itu untuk kesehatan dan keselamatan. Next. Peraturan tadi ada menggunakan helm untuk keselamatan dan kesehatan. Tapi yang pertama di pikiran Bapak Ibu menggunakan helm itu untuk apa? Keamanan supaya iya kan, karena adanya peraturan. Jadi peraturan itu wajib diikuti atau dilaksanakan karena takut kena tilang oleh polisi. Itu dia peraturan tadi. Di sana ada contoh peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Ada yang pertama contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu merupakan keyakinannya bersama, berarti ditulis tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain, berarti di keyakinan kelasnya kita tulis menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu berarti kita di keyakinan kelasnya kita tulis menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Yang keempat ya, dilarang melakukan kekerasan. Berarti di keyakinan kelas kita tulis keselamatan dan menghormati orang lain. Yang kelima, bergantian atau menunggu giliran. Berarti keyakinan kelasnya kita tulis menghormati orang lain juga atau kesabaran. Yang keenam, gunakan masker. Itu berarti menjaga kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu berarti keyakinannya keselamatan dan keamanan. Next. Nah, tadi sudah kita bedakan peraturan dan keyakinan. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu, pertama dia itu harus bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, yang keempat sedikit saja agar mudah diingat, dan kelima sesuai dengan kondisi kelas dari sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang keenam terakhir, semua warga kelas semuanya dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Berarti kita misalnya wali kelas, kita ajak dulu seluruh kelas kita atau peserta didik, kasih kompelan kertas, suruh tulis keyakinan kelas apa saja yang bakalan kita terapkan di dalam kelas. Seperti yang saya contohkan tadi sebelumnya, saling menghormati, saling menghargai, terus menghargai teman, menghargai orang lain, dan menghargai guru. Next. Ini contohnya. Ini contoh dari membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, di mana wali kelas atau guru mata pelajaran memberikan kertas atau
protokopelan, disuruh siswa menuliskan di kertasnya keyakinan kelas seperti apa. Saya contohkan ya, dari Bapak Ibu silakan tulis keyakinan kelas apa yang Bapak Ibu inginkan pada pertemuan praktik baik ini. Dipersilakan Bapak Ibu tulis keyakinan kelas seperti apa yang Bapak Ibu inginkan. Keyakinan kelas, silakan tulis di kertas. Nah, ini salah satu contoh dari Bapak Jeffrey. Dia pengen mencipta. Oke, mana Bu contohnya? Oh, ini. Berarti Ibu Indah dan Pak Jeffrey menginginkan keyakinan kelas yang pertama jujur. Nah, berarti jujur itu siswanya harus jujur dengan apa yang telah dia perbuat. Misalnya kalau dia tidak ikut senam, dia harus jujur ke wali kelasnya, jangan hanya bersembunyi di kelas. Yang Ibu Indah menghormati orang lain, iya, menghormati sama saja dengan menghargai orang lain. Berarti nanti bisa kita tempel di kertas plano dan kita buat dari Canva. Bapak Ibu sudah mengerti cara menggunakan Canva? Sudah. Ya, ada yang sudah, ada yang belum ya. Nanti kita ajarkan lagi cara membuat Canva. Canva itu gampang sekali, kita membuat keyakinan kelas, terus membuat daftar piket, daftar pelajaran, semua bisa kita edit di dalam Canva. Bentuknya contohnya seperti di layar ya. Lanjut next. Dari keyakinan kelas tadi, lanjut ke teori tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu pertama, kenapa dia disebut dengan segitiga restitusi? Karena pengertiannya itu pertama ada menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, ketiga, menanyakan keyakinan. Suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru terhadap siswa agar menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini adalah salah satu untuk penyelesaian masalah. Kira-kira Bapak Ibu sudah pernah melakukannya dengan segitiga restitusi? Apa langsung marah-marah sama peserta didiknya? Belum pernah Bu. Belum pernah Ibu Indah. Jadi selama tadi Ibu Indah menyelesaikan masalah bersama peserta didik dengan seperti apa? Ini Bu sebagai apa namanya Marah-marah ya Bu ya? menghukum siswa. Langsung menghukum siswa. Misalnya ada siswanya yang telat sudah hafal 5 kali tanpa keterangan, seperti apa Ibu Indah? Misal, Andi, kenapa kamu tidak sekolah sudah 5 hari? Gitu. Iya, padahal kan saya juga seperti itu. Dahulu saya juga seperti itu Bapak Ibu. Ada siswa yang terlambat, kita langsung marah-marah tanpa menanyakan dulu apa alasannya, kenapa dia bisa terlambat, dan bagaimana solusinya ya. Jadi untuk kedepannya, kalau ada siswa yang bermasalah, berarti kita harus melaksanakan segitiga restitusi. Yaitu pertama tadi, menstabilkan identitas. Berarti kita stabilkan dulu, peserta didiknya itu jangan sampai ketemu kita langsung takut gitu kan. Nah, jadi kita stabilkan dulu, ajak ngobrol dulu identitasnya, baru kita validasi tindakan yang salah tadi. Kita tanyakan kepada peserta didik, kenapa dia bisa terlambat. Terus yang terakhir, baru kita menanyakan keyakinan yang telah kita buat tadi. Kira-kira dia terlambat dan tidak masuk kelas itu sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang kita buat. Nah, baru bisa kita cari solusinya sama-sama. Jadi itu hanya contoh untuk kedepannya kalau kita menghadapi siswa atau peserta didik yang bermasalah. Next. Segitiga restitusi, proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui segitiga restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah, dan membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, dan memberikan penawaran bukan paksaan. Berarti kita memberikan solusi sama peserta didik, bukan memaksa dia. Besok kamu harus datang tepat waktu, tidak boleh lagi terlambat. Kalau kamu terlambat, ibu guru bakal kasih hukuman. Nah, berarti itu selama tadi kalau sudah dilakukan itu adalah tindakan yang salah Bapak Ibu ya. Jadi untuk kedepannya tindakan yang benar itu adalah kita tadi melakukan segitiga restitusi, melakukan pendekatan kepada peserta didik. Apa alasannya? Kenapa dia terlambat? Bagaimana solusinya agar selesai masalah yang dihadapi? Next. Ini dia tahapannya tadi kan. Tahapan segitiga restitusi pertama menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi siswanya itu tidak merasa tegang atau ketakutan pas menghadap kita. Terus yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna.
Ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Keempat, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kelima, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan pertanyaan ketiga terakhir kita berikan, kamu berhak merasa begitu. Next. Yang kedua ada tindakan validasi tindakan yang salah. Tahap kedua ini kita menanyakan, misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalnya dia melakukan kesalahan kan. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu pertanyaan yang kita tanyakan pada peserta didik. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu tahapan di validasi tindakan yang salah. Terus tahapan yang ketiga, ada next tahapan ketiga tentang menanyakan keyakinan. Nah, sini kita tanyakan keyakinan kepada peserta didik. Pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Yang kedua, bisa kita tanyakan apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Dan terakhir bisa kita tanyakan, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu dia tindakan dari segitiga restitusi jika kita menghadapi peserta didik yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Next. Baik Bapak Ibu, tadi sudah saya jelaskan tahapan-tahapan dari segitiga restitusi apa saja yang akan kita lakukan jika menghadapi peserta didik yang melakukan kesalahan. Nah, ini dia contoh video yang sudah saya lakukan. Di sini Zalwa adalah peserta didik yang sudah 5 kali tidak datang ke sekolah atau telat datang ke sekolah. Jadi saya menyelesaikannya dengan cara segitiga restitusi. Bisa Bapak Ibu tonton videonya. Oke, di play videonya. Pak, tahu kenapa dipanggil ke ruangan Ibu? Tentang apa? Terlambat? Zalwa, tadi Ibu mendengarkan laporan dari guru tiket. Dan kamu datang terlambat lagi hari ini. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali tadi kamu terlambat? 5 kali. Sudah 5 kali. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya. Kalau suatu kesalahan, Zalwa, suatu kesalahan itu manusiawi, tapi setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Kamu setuju? Oke Zalwa, kalau kamu setuju, kita cari solusinya bersama ya. Nah, Zalwa sering datang terlambat, pasti ada alasannya. Kenapa sih Zalwa sering datang terlambat? Karena saya sering tidur lambat. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Zalwa datang ke sekolah sesuai. Nah, kalau tidak, apa yang sudah dilanggar? Oke, menurut kamu sistem itu penting tidak Zalwa? Karena membuat saya datang sekolah tepat waktu dong, menghargai waktu. Oh iya betul sekali Zalwa, karena menghargai waktu itu sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita dalam pekerjaan, tidak jadi menuntut, dan kita juga dapat menghargai rasa kepedulian. Iya Bu, saya menyesal. Mama mau jadi jenazah? Iya, Zalwa. Tapi sudah kamu lakukan. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi video segitiga restitusi. Jadi untuk kedepannya kita menggunakan tahapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Berarti kita seorang guru atau Bapak Ibu guru menyelesaikannya dengan cara sebagai manajer ya. Jadi jangan langsung menyalahkan peserta didik, langsung menghukum atau memarahi. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini dari posisi kontrol guru di sini ada 5. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, ketiga itu teman, keempat pemantau, dan yang kelima yaitu manajer. Oke, di sini ada berupa tayangan video, silakan Bapak Ibu saksikan. Nah, ini yang pertama kalau di posisi penghukum. Ya, jadi ini posisi kalau guru sebagai penghukum. Naren, sini kamu. Nah, ini contoh kalau kita sebagai penghukum, ya, yang pastinya marah-marah. Tadi kan ada video.
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya Jadi itu tanda-tanda kalau Sudah kita terlambat, sebagai guru, masih sebagai berani pembuku. jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Nah, yang kedua yaitu kalau posisi dari pembuat merasa bersalah. Nah, seperti ini ya kalau guru sebagai pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Jadi begini ya, kalau misalnya kalau guru pembuat merasa bersalah. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, yang ketiga kalau kita sebagai guru menjadi posisi teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Nah, ini ya, Iya, kalau Bu. dia Habis posisi sebagai saya teman. lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, yang keempat yaitu posisi pemantau atau monitor. Jadi begini kalau seorang guru sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, yang terakhir yaitu posisi manajer. Ini kalau guru itu di posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat.
Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Stop. Oke. Tadi ada cuplikan dari video dari 5 posisi kontrol guru. Nah di sini siapa yang bisa menyimpulkan dari kelima posisi kontrol guru manakah kira-kira yang lebih baik yang untuk kita terapkan pada anak? Oke, ada yang bisa menjawab? Bantu jawab, Pak Zainal. Boleh bantu jawab Pak Zainal? Manajer tak? Pengen ya, pengen. Dari kelima posisi kontrol yang paling baik itu sebagai manajer. Di sini kenapa saya memilih sebagai manajer? Di sini kita menggali potensi siswa untuk menemukan permasalahan yang lakukan itu. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan ya. Oke, terima kasih Pak Zainal atas jawabannya tepat sekali. Jadi kita sebagai guru tentunya kalau sebelumnya kita selalu pernah melakukan dari 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai pemantau. Nah, yang terakhir yaitu sebagai manajer. Artinya yang paling baik yaitu sebagai manajer. Kenapa? Alasannya tentunya dari posisi manajer ini yaitu memberikan keluasan permasalahan pada anak. Jadi kita tidak menghardik anak, tidak menghukum anak. Bahwasanya anak tersebut kita gali terus akan kesadaran yang kesalahan yang dia perbuat, sehingga tentunya dari kesalahan tersebut tidak akan terulang lagi. Jadi itu ya. Jadi selanjutnya next itu jangan yang sebagai penghukum, tapi yang benarnya yaitu sebagai manajemen. Oke, selanjutnya next Winda. Nah, yaitu materi selanjutnya segitiga restitusi. Oke. Nah, apa itu restitusi? Tentunya restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses dari kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan dari orang lain. Jadi itu dari restitusi. Nah, di sini ada 9 ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran ya, bukan paksaan. Jadi restitusi itu bukan
dipaksa, artinya ditawar. Ya, tawar itu bukan berupa uang, akan tetapi perlakuan kita terhadap anak. Selanjutnya, yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, itu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, itu restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi inilah ciri-ciri dari restitusi. Oke, next. Nah, di sini tadi sebelumnya saya sudah menyebutkan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu merupakan sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Jadi itulah pengertian dari segitiga restitusi. Nah, ada 3 tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, jadi anak tersebut itu jangan langsung ditanya, langsung dimarah-marahin, bukan. Tetapi kita harus stabilkan dari siswa tersebut agar siswa tersebut tidak takut kepada kita, ya. Kemudian yang pastinya ciri-ciri dari menstabilkan identitas yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kita sebagai guru itu kita berbicara kepada anak supaya anak itu tidak takut kepada kita. Jadi berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian kita menyebutkan juga kepada anak, bisa juga tidak ada manusia yang sempurna. Jadi hati anak itu luluh kalau kita berbicara seperti itu. Kalau kita mau masuk, anak, sini kamu. Nah, itu kan langsung takut anak, ya. Kemudian yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, jadi anak ya tidak takut kepada kita, ya. Jadi maka dia berani, yaitu jujur kepada kita, ya. Selanjutnya kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Next, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita tentunya menanyakan permasalahan apa yang telah dilakukan oleh siswa tersebut. Jadi siswa itu nantinya tentunya dia yang namanya itu menjawab, tentunya akan timbulnya rasa kesadaran. Nah, di sini kata-kata yang perlu kita ucapkan, yang pertama bisa kita ucapkan, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini, ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, nantinya tentunya kalau kita berbicara seperti itu kepada anak, tentunya anak itu bisa berkata dengan jujur, merasa dia tidak dihardik, ya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Next. Nah, yang terakhir, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi setelah yang pertama dan yang kedua tadi yang sudah saya paparkan tadi, nah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, bisa kita katakan kepada anak apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan mau apa jadi orang seperti apa. Jadi ada 3 tahapan dari itu saja hasil dari budaya diseminasi dari saya dan Ibu Ira. Sampai sini kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.